Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Friedrich Nietzsche. Nietzsche lahir sebagai Friedrich Wilhelm Nietzsche, seorang filsuf, penyair, dan psikolog berkebangsaan Jerman. Ia menjadi salah satu pemikir yang paling berpengaruh pada abad ke-19. Nietzsche dilahirkan di Rocken, Prusia. Ayah dan kakeknya adalah pendeta-pendeta Lutheran. Ayahnya meninggal ketika Nietzsche masih berusia 15 tahun. Kemudian ia dibesarkan oleh ibunya di sebuah rumah di mana nenek serta kedua bibinya juga tinggal di situ. Ketika masih anak-anak, Nietzsche sangat taat pada agama. Nietzsche belajar psikologi klasik di Universitas Bonn dan Universitas Leipzig. Di kota Bonn ia sempat belajar teologi tetapi kemudian berhenti. Sebaliknya Nietzsche tetap belajar filologi dan karena reputasinya di bidang ini ia diangkat menjadi dosen filologi klasik di Universitas Basel pada usia 24 tahun. Nietzsche mengajar di Basel selama 10 tahun 1869 sampai 1879 dan menjadi warga negara Swiss. Nietzsche menerbitkan buku awalnya The Birth of Tragedy yang berisi analisis tragedi dan budaya Yunani kuno sebagai sebuah pergulatan antara impuls Dionysian dan rasio Apollonian yang terkontrol. Buku berikutnya adalah Untimely Meditation yang berisi 4 esai panjang tentang Schopenhauer, Wagner, dan sejarah. Kata untimely di sini berarti bahwa penulis siap untuk menghadapi tantangan pemikiran zamannya dengan pandangan yang tidak konvensional. Ia memperoleh gelar doktornya dari Universitas Leipzig tanpa harus menempuh ujian. Ia juga menjadi pengikut Richard Wagner dan banyak menghabiskan waktunya untuk menyelenggarakan festival Berlin pada 1876. Pada 1876, Nietzsche mulai menulis karya Human, All to Human, dan ketika diterbitkan pada 1878 kelihatan bahwa secara total ia sudah terpisah dengan masa lalunya. Setahun kemudian kesehatannya mengalami kemunduran dan ia terpaksa harus meninggalkan karir universitasnya dan selama 10 tahun berikutnya ia hidup dalam keadaan sakit-sakitan. Sepanjang hidupnya Nietzsche selalu dihantui oleh kesehatan yang buruk. Penglihatannya tidak begitu baik dan mengalami migrain yang sangat berat. Pada 1879, kesehatannya yang buruk memaksanya untuk pensiun dan beristirahat di daerah pegunungan Swiss, yakni desa kecil Sils Maria, kota-kota di Italia seperti Turin, tetapi semua sia-sia saja. 10 tahun berikutnya Nietzsche mengalami kejatuhan mental yang tidak pernah bisa disembuhkan. Pada tahun-tahun tersebut ia menulis karya-karya pentingnya dan tinggal di penginapan serta kamar-kamar hotel di Swiss dan Italia dalam kesendirian serta tidak dikenal. Selama 1 dekade ia menulis karya-karya yang monumental yaitu To Spoke Zarathustra, Beyond Good and Evil, On the Genealogy of Moral, The Antichrist, The Will to Power, dan Ecce Homo. Ecce Homo diterbitkan pada tahun 1908. Pada tahun 1888, tulisan Nietzsche mulai mendapatkan perhatian publik, namun baru dalam tahun 1890-an publik di Jerman dan di luar negeri menyadari keberadaannya dan menjelang tahun 1900 reputasinya melambung tinggi sehingga menyebut namanya yang sangat terkenal. Pada 1889, sebagai akibat dari penyakit kelamin yang didapatkannya di masa kuliah, Nietzsche menjadi gila dan tetap dalam kondisi tersebut sampai akhir hayatnya. Ia meninggal di Weimar pada tahun 1900. Salah satu karya kontroversi Nietzsche adalah To Spoke Zarathustra tahun 1883. Dalam buku ini Nietzsche mengemukakan pemikirannya tentang Superman atau Overman atau Ubermensch. Superman adalah individu yang dapat mengatasi apa yang disebut Nietzsche sebagai moral budak dalam nilai-nilai tradisional dan hidup dari moralitas pribadinya sendiri.
Nietzsche menjadi terkenal dengan pernyataannya God is dead. Artinya, moralitas tradisional tidak lagi relevan bagi hidup masyarakat. Menurut Nietzsche, nilai-nilai tradisional gereja telah kehilangan kekuatannya bagi kehidupan individual. Nilai-nilai tradisional tersebut menghasilkan moral budak yang diciptakan oleh pribadi-pribadi lemah, rendah diri. Namun mereka menyebutnya sebagai kelembutan dan kebaikan hati. Moral dan kebaikan ini melemahkan manusia sehingga harus dihancurkan. Yang dibutuhkan adalah moral tuan atau aristokrat yang kuat. Nietzsche mengklaim bahwa nilai barunya tersebut dapat menggantikan nilai-nilai tradisional sehingga melahirkan konsep Superman atau Ubermensch. Dalam pandangan Nietzsche, masyarakat sebagai rakyat jelata merasa aman dan terbiasa dengan tradisi. Sedangkan Superman atau Ubermensch sangat bebas, kuat, kokoh, dan cenderung bersifat individualistik. Nietzsche juga menyatakan bahwa keinginannya untuk berkuasa, the will to power, merupakan kodrat manusia yang paling mendasar. Keinginan untuk berkuasa ini bukan semata-mata sebagai kekuatan untuk menguasai sesama, melainkan juga sebagai kekuatan untuk menguasai diri dalam membangun kreativitas. Kekuatan semacam inilah yang dimanifestasikan dalam independensi, kreativitas, dan orisinalitas seorang Superman. Beberapa tokoh yang memenuhi sosok Superman antara lain adalah Yesus, Socrates, Leonardo da Vinci, Michael Angelo, Shakespeare, Goethe, Julius Caesar, dan Napoleon Bonaparte. Nietzsche juga dikenal sebagai salah satu filsuf terbesar di abad ke-19 yang mengubah teori dan praktek filsafat. Ia membandingkan seorang pemikir dengan sebuah anak panah yang dilepaskan oleh alam, di mana kemudian pemikir lain memungut anak panah tersebut dan menembakkannya ke arah lain. Menurutnya, filsuf bukanlah seorang tokoh abadi atau tokoh historis, melainkan seorang yang terlalu maju atau melampaui zamannya. Pemikiran Nietzsche dapat dibagi atas dua bagian. Yang pertama berkaitan dengan masyarakat, kesadaran, dan jiwa sebagai sebuah fenomena atau lebih tepatnya gejala secara khusus. Jadi penggambaran jenis kekuatan murni yang bersifat reaktif merupakan tema terpenting dalam pemikiran Nietzsche. Jadi penggambaran jenis kekuatan yang bersifat reaktif merupakan tema terpenting dalam pemikiran Nietzsche. Bagian kedua adalah berkaitan dengan kekuasaan yang membentuk etika dan ontologi. Nietzsche adalah pemikir yang paling sering disalahpahami sehubungan dengan masalah kekuasaan. Salah satu pemikiran filsafatnya yang paling penting adalah transformasi pertanyaan apakah menjadi manakah. Tidak ada filsuf yang lebih tajam dari Nietzsche dalam hal memperluas kritik atas semua bentuk identitas. Seperti juga Spinoza, Nietzsche selalu menyatakan bahwa ada hubungan antara konsep dan pengaruh. Analisis konseptual sangat berguna dan Nietzsche membawa analisis tersebut ke tingkat yang paling ekstrim. Filsafat Nietzsche tidak dapat dipisahkan dari kekuatan masa depan dan kekuatan-kekuatan yang berupa harapan. Dia tidak hanya mendiagnosis kekuatan diabolis yang saat ini ada di depan pintu, tetapi ia menghilangkannya dengan membangkitkan kekuatan terakhir yang mampu melawannya dan mengeluarkannya, baik dari dalam maupun dari luar diri. Jadi yang paling penting dalam pemikiran Nietzsche adalah transformasi radikal dari gambaran pemikiran yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Nietzsche menangkap pemikiran dari elemen-elemen kebenaran dan kepalsuan. Dia mengubahnya menjadi suatu interpretasi dan evaluasi atas kekuasaan. Nietzsche memang tidak menghasilkan sebuah opera filosofis atau teater alegoris, tetapi ia menciptakan penggalan-penggalan teater serta opera yang secara langsung mengungkapkan pikiran sebagai pengalaman dan gerakan. Berpikir adalah menciptakan, dan ini pelajaran dari Nietzsche yang terbesar dan terpenting. Pandangan Nietzsche mengenai seni. Menurut Nietzsche, seni adalah sebuah media yang untuk memahami dunia. Seni merupakan sebuah counter movement terhadap religi, moralitas, dan filsafat. Counter movement, moralitas.
Penggunaan seni melawan teori filsafat religi dan kasus Nietzsche dapat dengan mudah menjadi sebuah mistifikasi seni. Walaupun Nietzsche selalu membangkitkan bahwa seni sebagai sarana untuk melawan kebenaran, tapi kebenaran yang sama jika dinobatkan sebagai absolut dan universal akan menjadikannya sebagai kebenaran versi yang lain. Oke, terima kasih.